open ininya slide deck. Empat dulu deh. Sip. Bentar ya, wait, let me share screen. Oke, udah. Baik. Sudah nampak ya teman-teman ya? Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama dengan kita di acara GEX IDE GEG Exchange Indonesia edisi September 2025. Nah, kali ini spesial banget Bapak Ibu, kita punya menu spesial ya, yaitu bersama dengan 4 speaker keren kita yang habis pulang dari Singapura ya. Tentunya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu speaker nih, Pak Nanang, Mola, Bu Atina dan Kak Gebi. Ayo dong beri tepuk tangan, beri hati-hati, beri apa ya? Ya, secara virtual. Baik. Dan terima kasih teman-teman leader yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Ada Bu Syari, Pak Wid, dan Bu Zaituni. Sehingga kita bisa, harapannya bisa lebih mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Nah, tentunya saya hari ini, saya Nana, dan hari ini saya akan sangat senang begitu ya Bapak Ibu jika bisa menemani Anda semua ya. Acara ini tentunya kita adakan khusus untuk mendengarkan langsung nih Bapak Ibu pengalaman dan wawasan luar biasa dari rekan-rekan kita, para Google for Education Champions yang baru saja pulang dari acara Google Simposium di Singapura. Nah, mereka ini ternyata Bapak Ibu ya, bukan hanya membawa oleh-oleh, tapi juga segudang ilmu dan inspirasi yang siap dibagi. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjut. Sebenarnya biasanya kan kalau GEX itu konsepnya present seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kali ini kita buat berbeda dengan model talk show Bapak Ibu. Jadi kita akan lebih begitu Bapak Ibu, lebih interaktif. Nanti akan akan Nana tampilkan beberapa pertanyaan pemandu begitu, dan Bapak Ibu speaker ini, kakak-kakak speaker ya, akan menjawab begitu teman-teman, akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, saya akan panggil satu persatu ya, saya naikkan ke stage. Saya naikkan ke stage dulu ya Pak Nanang. Kemudian ada Bu Atina, jeng jeng jeng, lalu ada ada Gebi. Dan yang terakhir mana nih kamu Simul? Ini nih. Ada the one and only ya, Simula. Oh, gak bisa aku pin, Mol. Maaf ya, Mol, soalnya ternyata maksimal 3 doang. Oke, ya baiklah. Overload ya, no worries ya, nanti kita gantian aja. Nanti kan aku kan gantiin slide-nya aku turunin. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai yang pertama. Pertanyaannya. Ini Bapak Ibu. Sebenarnya ada yang bikin sebelum ke pertanyaan yang menjurus, tentunya segala sesuatu itu selalu kita awali dengan what's the goal. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya ingin tahu nih Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu terbang ke Singapura ya, tentunya kan ada harapan ataupun target terbesar Bapak Ibu ini saat mendaftar untuk mengikuti acara Google Simposium ini apa? Bisa nggak dijelaskan diceritakan kepada kita? Mau siapa dulu nih? Silakan. Ladies first. Oke, ladies first. Bu Atina dulu ternyata. Baiklah, silakan Bu Atina. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak Nana. Baik, kalau ditanya apa target terbesar sebelum terbang ke Singapura, saya itu sebenarnya sudah
pengen ke Singapura tuh udah lama gitu sebelum COVID. Kenapa? Kalau dengar cerita orang Singapura tuh kok keren gitu ya. Kalau mau lihat masa depan negara maju, ya di mana kok kayak artis-artis Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia tuh pergi ke Singapura, penasaran gitu ya. Singapura tuh seperti apa? And then 2 tahun yang lalu saat ada simposium Mola dan Pak Nanang serta teman-teman GEG lain yang datang, kok kayaknya keren banget itu kegiatan gitu ya. Kemudian setelah simposium itu adalah Pak Nanang membuat sebuah acara yang wow luar biasa gitu ya. Ini Pak Nanang dapat oleh-oleh apa nih dari Singapura sampai bisa buat acara keren, ngumpul Indonesia Malaysia gitu ya. Kok keren sekali sehingga saya dari 2 tahun yang lalu memutuskan bahwa satu saya suka negara Singapura, yang kedua melihat teman-teman yang sudah datang kok ya oleh-olehnya mantap banget gitu ya. Apa sih yang ada di sana gitu ya, penasaran. So goals-nya atau tujuan terbesarnya sih nggak ada, cuman penasaran aja yang saya ada di kepala saya harus datang deh. Saya mau lihat Singapura, saya mau hadir di Champion, apa yang ada di sana, siapa saja mereka, bagaimana sih Google mengemas acara itu gitu. Jadi kalau saya mau tahu aja, penasaran gitu. Sehingga Tuhan muluskan dan datanglah saya ke Singapura bersama teman-teman ini. Itu kalau dari saya, Kak Nana. Wow, short ya, singkat, jelas, padat. Tentunya tetap ya, ada inspiratornya. Inspiratornya adalah Pak Nanang, Masya Allah. Baiklah, Dan karena Mola tadi dan teman-teman. iya, benar sekali. Karena inspiratornya Pak Nanang nih, baik. Maka yang kedua share, saya berikan kesempatan kepada sang inspirator ya, begitu. Silakan Kak Nanang untuk bercerita, what's your main target or your main goal untuk mendaftar Google Symposium untuk kesekian kalinya? Wih, keren. Pak Nanang masih mute Kak. Oke, harusnya Gabriela dulu ini. Oke, baik, saya patuh sama moderator. Oke. Memang untuk yang simposium di Singapura ini goal saya ya masih istilahnya masih di seputar networking ya, gitu. Jadi sejak yang Malindo dan saya juga istilahnya bersama Koyama membentuk Japanesia gitu kan. Dari beberapa itu saya ingin juga expand lagi gitu. Dari 2 negara, dari Malaysia, Jepang. Jadi saya ingin istilahnya expand lagi ke negara-negara lain, ke Korea, Filipina, ya, ke Thailand, ya. Dan kebetulan teman-teman dari Japanesia yang selama ini ya hampir berapa tahun ya, dari 2022, 3 tahun lebih itu kami hanya bertemu via Google Meet. Mereka menghubungi saya kayak Koyama ya, itu menghubungi saya, Nanang kamu hadir nggak di simposium Singapura? Saya waktu itu masih ragu-ragu gitu, hadir nggak ya, belum tahu gitu. Terus Koyama bilang, saya hadir. Oke. Nah, ya akhirnya itu muncullah dalam benak saya. Soalnya saya itu bingung. Soalnya di event bersamaan itu ada 2 event. Ya. Jadi Bangkok di Bangkok, ya meskipun pertama dan kedua Gigi Bangkok itu. Terus saya coba menghubungi teman saya Nate Gilder dari Gigi Epic ya. Kebetulan dia juga Jepang. Dia juga bilang saya akan datang juga. Wow. Nah, ini juga saya belum pernah bertemu in person ya, face to face gitu dengan Nate gitu kan. Datang terus juga dari teman-teman dari Malaysia kayak Cibu MK itu juga kami sama-sama di EPEC, GG EPEC ya. Itu juga datang. Ya, itu yang membuat saya untuk istilahnya terbang ya ke Singapura untuk bertemu. Karena memang ketika kita menjalin hubungan itu tidak afdol kalau belum ketemu langsung. Oh, Masya Allah. Terus. Ya, jadi meskipun itu dengan pengorbanan gitu ya. Jadi
ya oke lah, nggak masalah. Toh ini juga demi networking, jejaring, dan saya juga istilahnya senang dengan hal itu karena ya dengan apa personal touch yang tentu dari tiap-tiap orang itu berbeda gitu. Saya bisa belajar gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua yang menjadi motivasi saya itu adalah ya saya ingin tahu update yang terbaru seperti apa. Seperti itu. Dan juga yang saya nantikan itu mencoba Chromebook yang terbaru yang kebetulan setiap peserta di simposium ada 110 peserta itu dipinjemin Chromebook Acer yang terbaru selama pelaksanaan itu. Jadi selama 3 hari. Jadi kami bisa gunakan gitu kan untuk fitur-fitur yang baru itu dan itu memang sudah di-set gitu. Mungkin itu Nana yang saya bisa sampaikan. Mantap sekali, istimewa. Tetap it's all about networking ya. Makanya cocok banget nih dengan topik kita hari ini yaitu get connected, get apa tadi namanya? Get Knowledge Get ya. knowledge. Ya, get knowledge, get connected. Baiklah, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Danang. Saya coba lanjut ke Bu Tina deh, Bu Tina. Kok Bu Tina? Kak Gebi. Saya coba lanjut ke Gebi, silakan. Apa nih Gebi? Your goal, your main goal. Oke, terima kasih. Mungkin pertama kali saya kenal Google itu juga yang bawa tuh Pak Nanang ya, Mbak Nana ya. Karena pertama kali saya kembali lagi saya mungkin ceritakan bootcamp untuk ikut GCE level 1 itu yang ngajarin saya itu Pak Nanang. Lalu mungkin Pak Nanang ada melihat sesuatu di saya, makanya Pak Nanang menjadikan saya itu co-leader-nya ya. Yang selama ini selama 5 tahun Pak Nanang jadi leader di Balikpapan nggak ada co-leader. Nggak tahu kenapa gitu ya. Terus Pak Nanang itu cerita tentang fitur-fitur Google dan ada event gitu, ada big event simposium di Singapura katanya mau coba atau enggak gitu. Di sana itu karena Pak Nanang itu ketika cerita tentang komunitas itu ya seperti yang Pak Nanang ceritakan itu. Pak Nanang itu excited banget kalau udah bicara tentang kolaborasi lintas negara. Terus cerita tentang culture di luar negara Indonesia dan pemanfaatan teman-teman yang lain menggunakan Google for Education ya tentunya gitu. Jadi saya mencoba mendaftar gitu. Kenapa mencoba mendaftarnya kok langsung di Google Simposium sih Gap gitu? Karena pas saya baru menjadi bagian dari Google yang ada event itu di simposium. Jadi tuh Pak Nanang tuh bilang, tapi saat kamu daftar tuh gambling ya, 50-50 karena kan saya termasuk orang yang baru, belum 1 tahun udah trainer dan menurut saya tuh pengetahuan saya tuh masih minim sekali, sama seperti buat Tina tuh kayak penasaran gitu. Ketika ada event-event Google itu pingin ikut apa sih gitu. Dan pas temanya event Google di Singapore Symposium itu menekankan tentang artificial intelligence gitu. Itu kan lagi topik hangat-hangatnya dan itu sebenarnya tuh banyak pengorbanan banget sih Mbak Nana. Saya ikut itu karena saya tuh kan guru sekolah negeri, jadi saya itu izin itu nggak cuma ke dinas saya gitu. Padahal belum tahu nih bakal keterima atau enggak itu saya itu sampai izin itu sampai ke Sekretariat Negara Jakarta. Mungkin memang karena niat memang seperti kata Bu Atina pingin tahu dan memang mau menambah ilmu dan mau mengenal lebih dekat lagi Google dan teman-temannya. Alhamdulillah lolos ke simposium Singapura dan akhirnya ketemu Bu Atina roommate saya di Singapura dan selama acara di sana
Ya saya itu amazed banget seperti yang kata Pak Nanang itu kayak, kamu belajar itu di mana aja bisa, kamu berteman itu bisa dengan siapa aja. Jadi tidak terkungkung misalnya kamu belajar Google itu cuma dengan orang Balikpapan atau misalnya kamu belajar cuma dengan orang Indonesia, semua itu bisa. Kalau saya tuh bahasa Inggris nggak bagus juga gitu, tapi Pak Nanang yang kasih, semangat ke saya, kalau kamu nggak bisa, bisa pakai program Google Gemini. Jadi kadang kalau saya nggak bisa ngobrol sama mereka, saya pakai Gemini, tunggu ya, saya ketik gitu. Jadi mereka dengarkan gitu. Jadi goal saya itu lebih mengenal Google lebih dekat dan, mengenal tentunya, teman-temannya Pak Nanang, teman-teman GEG yang lain dari luar Indonesia dan tentunya mengenal apa sih AI itu gitu. Terima kasih. Wow, wow, wow. Lagi-lagi dan lagi Pak Nanang disebut-sebut, Masya Allah. Begitu ya, berarti memang benar-benar Social butterfly. baik, benar-benar menginspirasi. Semoga semakin membawa berkah ya Pak Nanang untuk hidup karena banyak menginspirasi banyak orang. Wow, sampai Amin. bisa membawa Gaby ya berkeinginan untuk mengikuti champion Singapura Simposium begitu ya. Maaf ini agak belepotan. Dan yang terakhir kita harus mendengarkan juga nih dari the one and but last but not least ya dari Mola. Ya Mol, gimana kamu Mol? Tadi yang Bu Atina pengen ikutan aja gitu kan. Kalau Pak Nanang networking. Nah, sedangkan Gaby ya itu tadi men-challenge dirinya ya dan karena terinspirasi juga dari Pak Nanang. So how about you Mol? Kamu kenapa? Harapan terbesarmu apa? Oke. Ikut. Silakan. Boleh nggak aku share screen? Cuy? Oh, sangat boleh. Silakan. Feel free. Biar ngomongnya enak gitu kan. Iya, the stage is yours. Aku soalnya nggak bisa ngomong kayak gitu. Lambel. Lanjut. Jangan percaya itu. Pura-pura saja itu. Hoax itu namanya, hoax. Sebelumnya selamat siang semuanya, teman-teman. Saya Oke. Udah kelihatan kan? Kelihatan dong. Oke, selamat siang champion. Basa-basi banget ya. Oke, kalau nanyain mengenai tujuan, target dan lain sebagainya, aku flashback dari sini dulu. Jadi di tahun 2023 itu salah satu the first ya, pertama kali diadakan yang namanya champion. Memang kita berangkat dari ketidaktahuan, maksudnya kayak pertama kali kita kumpul dengan macam-macam orang, culture yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Kita nggak tahu agendanya seperti apa, hanya dimention seperti kayak ya nanti ada product knowledge yang baru dan itu bentuknya NDA kayak gitu kan. Yang pertama kali diberitahu adalah seorang champion gitu kan. Ya kita tidak ada tema yang kita bawa. Intinya temanya yang kita bawa cuma satu, bondo nekat gitu kan. Dari segi bahasa, dari segi portofolio kita juga nggak tahu yang datang itu siapa gitu kan. Makanya kita cuma ngebonek aja dulu kayak gitu. Nah ini sekilas di situ ada foto, ada Pak Nanang, ada Catherine, ada coach kita juga si Christina ya. Christina. Ya, itu ada Jim juga salah satu the presenter yang paling bagus, dia salah satu orang filmmaker. Jadi dia pinter banget kalau bikin maker film itu karena dia bobolan movie ya. Tahu ya movie ya, film gitu. Dari Hollywood. Dari Hollywood benar. Nah, itu juga salah satu foto kita pertama kali adanya champion di tahun 2023, salah satunya di EPEC kayak gitu. Nah, saya flashback dari yang 2 tahun yang lalu karena saya jujur saya di hari kedua saya ketepar, saya sakit. Jadi saya tidak bisa memberikan kayak sumbangsi dan lain sebagainya. Ilmunya cuma sedikit banget kayak gitu yang aku dapat kayak gitu. Akhirnya kembalilah ke tahun 2025.
yang mana kita berangkat penuh harapan gitu kan, penuh target, penuh lah pokoknya. Pokoknya aku akan pengen balas dendam intinya. Balas dendam apa yang aku sudah kerjakan selama di Indonesia, entah itu di area aku sendiri, di sekolah, di partner dan lain sebagainya, itu aku jadikan di satu site gitu. Nah, jadi harapannya ada kayak gitu, aimnya itu adalah nanti ya. Tapi sebelumnya itu aku akan ngebrief dulu. Di tahun 2025 kemarin itu kita ada 12 negara ya, countries. Salah satunya itu ya Indonesia, itu ada perwakilan dari Indonesia itu adalah 5 orang itu sebagai edukator ya, sebagai kita edukator ya. Yang satunya itu adalah partner kayak gitu. Salah satunya cuma partner itu dari Revo, namanya Hidayat. Satunya lagi itu siapa namanya? Jeffrey dari Jeffrey. Sampurna Ya, Academy. ya, benar. Kita salah satunya yang dari pendidik, yang satunya lagi dari partner. Dari 5 orang, 6 orang, yang lain itu Google ada 3 kayak gitu. Nah, kenapa saya flashback di sini? Di sini adalah salah satu acara bukan hanya sekedar pertemuan biasa ya, yang kayak hahihi kita foto sana sini, itu tidak kayak gitu. Bayangkan ada perwakilan dari 12 negara, kita berkumpul di satu tempat, mulai dari Australia sampai dari Vietnam itu, ya kan? Termasuk ini tuh menunjukkan betapa luasnya jaringan kita ya. Secara tidak langsung Bapak dan Ibu di sini semuanya kan udah tahu ya, Pak Nanang sering keliling kemana-mana. Itu salah satu value-nya kayak gitu yang didapat kayak gitu. Sebentar ada. Nah, kita itu pastinya saya yakin di kepalanya para champion yang datang itu memiliki tantangan sendiri-sendiri, memiliki tujuan masing-masing kayak gitu. Mungkin berbeda ya, entah aku mencari knowledge, Pak Nanang mencari connection kayak gitu kan, Bu Atina juga mencari connection atau knowledge. Itu masing-masing semuanya punya tujuan dan target kayak gitu. Yang pasti semuanya itu adalah memajukan pendidikan di tempatnya masing-masing, setidaknya di masing-masing, meskipun di Indonesia tidak bisa diberikan kayak gitu kan. Nah, kenapa Indonesia meskipun 4, tapi peran kita itu sangat dilihat oleh orang-orang kayak gitu. Ketika ada champion di sana, champion khususnya yang dari Google-nya ya, Natalie, terus Chris, lalu siapa namanya Zul, dia memaparkan bahwasanya Indonesia itu programnya the big program, sehingga bisa dilihat oleh semua negara. Salah satunya diduplikat oleh negara, kalau nggak salah itu Pakistan atau apa, pokoknya masih Asia Pasifik kayak gitu. Kita itu dilihat. Aku dengar dari salah satu Googler ya, kayak gitu. Nah, ini salah satu 106 dari para pesertanya, kandidat yang ikut, dan Googlernya. Googler itu seperti kayak Natalie, Chris, dan Zul. Nah, mungkin di negara lain juga ada perwakilan kayak gitu. Nah, ini salah satu dari GIG Indonesia, Sidoarjo, salah satunya di Jawa ya. Dari Jawa sendiri saya. Kalau si Jeffrey dari Lampung, ya kan. Saya dari Jawa, salah satu GIG yang ikut. Dan 3 orang, ada yang dari mana itu, Kalimantan, yang satunya Lampung. Batam atau Pak Lampung sih Jeffrey itu, lupa aku. Oh, Kalimantan 3 orang ya. Oke. Nah, ini sebenarnya tujuan saya itu berangkat dari sebuah ide sebenarnya, dari sebuah ide atau tantangan, ya kan? Kalau kita bicara mengenai tantangan, pasti bicara mengenai ide kayak gitu. Nah, saya hadir dengan satu pertanyaan besar di benak saya, how make we make a bigger and sustainable impact in our area and the community. Kita sebagai leader kadang-kadang itu tidak cheerful di tempat kita masing-masing. Kita cheerful malah justru di tempat yang lain, betul nggak? Katakanlah
saya di tempat saya nih di Surabaya, saya di sekolah saya nggak ada apa-apanya, nggak dilihat apa-apa. Tapi kalau kita di luar seakan-akan wow, paling bagus, paling ini dan lain sebagainya. Nah, gimana saya menciptakan sesuatu, ya kan, membuat dampak yang lebih besar dan berkelanjutan di areaku sendiri, kayak gitu, di tempatku sendiri, tempat sekolahku, maupun di komunitas, kayak gitu. Nah, yang selalu aku tanyakan sebelum mengeksekusi ide itu, what do we want people to feel? Ya kan? Apa yang mereka rasakan? Apa yang kita ingin mereka rasakan, kayak gitu. Maksudnya ya orang-orang di Champion itu aku kan bawa sebuah portofolio ya yang pernah aku buat di sekolahku, kayak gitu. Terus aku uji ke kandidat yang lain dari negara-negara yang lain. Itu seperti apa, kayak gitu. Apakah ini menurut mereka bagus, apakah menurut mereka tidak, kayak gitu kan. Makanya di situ ada kata-kata is there another way, a better way atau bigger way. Apakah ini lebih bagus atau lebih besar, ya gitu kan dampaknya kalau portofolio yang aku buat aku ujikan ke para kandidat yang ikut Champion Symposium, kayak gitu. Karena gini, tidak semua yang menurut kita baik, bagus, ya kan, menurut orang lain itu juga baik dan bagus, itu nggak mungkin. Makanya kita uji, kayak gitu kan. Salah satunya kalau saya dapat pelajaran dari inovator. Pernah ya orang-orang yang inovator, salah satunya kayak Pak Nanang. Mungkin Pak Nanang akan ketawa melihat ini, gitu kan. Ini mainan bayi yang digantung. Mungkin kita menganggap itu akan menarik bagi bayi, ya kan. Padahal bayi tidak melihat mainan dari atas seperti kita, gitu kan. Melainkan dari bawah. Dan mereka pun juga nggak iso melihat, gitu loh. Nggak bisa melihat, gitu. Sama halnya kayak tadi yang aku bicarakan, gitu. Kita tidak bisa tahu orang itu suka atau enggak dengan portofolio kita, kayak gitu. Makanya kita uji, kayak gitu. Nah, itulah salah satu tujuanku datang ke simposium untuk belajar, memahami dan memahamkan ide yang telah aku buat, gitu. Apakah diterima atau tidak oleh mereka, ya kan? Dan apakah berdampak untuk mereka, kayak gitu loh. Dan apa yang perlu kita evaluasi dan lain sebagainya. Karena di simposium sendiri itu pastinya kita udah tahu ya dari awal tadi diceritakan, kira-kira agendanya. Ternyata mengenai AI. Kedepannya pasti AI itu akan merajalela, gitu kan. Everything using the AI, kayak gitu. Pasti pakai AI. Nah, mungkin di situ temanya bagus, kayak gitu. Tapi sebelumnya aku udah buat dan aku uji ke sana, kayak gitu. Dan jujur ini adalah salah satu acara yang global yang diadakan secara global ya, secara internasional yang aku datangin 2 kali dan itu tidak sepeser pun dibiayai oleh sekolah maupun oleh Google sendiri, tidak, kita bayar sendiri. Jujur saya tidak pernah merasa rugi untuk mengikuti acara seperti ini karena saya mengutip sebuah kutipan ya, bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh itu melalui pembelajaran adalah milik pribadi yang tidak bakal dicuri oleh seseorang pun, ya kan, nggak bakal, kecuali kalau Anda punya duit baru bisa dicuri. Tapi kalau ilmu karena disimpan di otak nggak mungkin dia bisa dicuri, kayak gitu. Makanya investasi yang baik itu adalah di belajar, bukan di judi. Itu sih. Mungkin itu yang bisa aku share ya untuk aim atau tujuan atau purpose ya. Tujuanku itu adalah itu, Nana. Wow, Oke. Ayo Bapak Ibu give applause. Ini sesuatu yang iya, betul sekali teman-teman ya. Aku paling seneng itu di bagian caramu mengantarkan begitu ya, mengantarkan sampai pada kamu, oh aku kayak gini loh pengennya, this is my target. Nah, apalagi tadi kamu kaitin dengan yang namanya mainan bayi. I do agree with mainan bayi itu tadi, karena
Ya itu tadi tergantung dari mana kita ngelihatnya kan gitu. Nah, aku harap sih ini bisa menjadi apa ya Bapak Ibu ya, menjadi inspirasi begitu ya. Terima kasih ya Mul sudah memberikan apa ya teman-teman ya, memberikan insightful banget nih sih menurut saya insight-nya benar-benar powerful. Makanya disebut insightful gitu ya kali ya. Oke, so mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi itu sebenarnya cuma pemanasan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya ini sebenarnya tentang kan tadi teman-teman sudah tahu nih apa namanya momen-momen yang atau harapan atau target terbesar mereka ya. Nah, kali ini ya Nana ingin tahu atau teman-teman juga ingin tahu tentang dari kesekian banyak rangkaian acara ya, momen atau sesi apa nih yang paling berkesan dan tentunya kita korelasikan dengan harapan Anda tadi. Nah, itu momen mana yang paling relate bahwa oh yes, apa namanya momen ini di simposium ini sangat menjawab harapanku ketika aku ingin datang ke Singapura Simposium seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba apa menceritakan ya momen spesial begitu yang personally touchful banget bagi Bapak Ibu ketika apa namanya mengikuti acara Singapura Simposium. Well, berikutnya kita beri kesempatan dulu kepada Gebi. Silakan Gebi. Oke. Momen atau sesi yang paling berkesan ya, karena saya seperti tadi saya bilang saya mau belajar tentang apa sih Google itu dan topik hangat-hangatnya tentang AI. Momen yang berkesan buat saya itu pas Gemini. Gemini sudah bisa diintegrasikan di Google Classroom. Jadi pas saat sesi itu menurut saya itu jadi memahami sih bagaimana sih AI itu kita integrasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di sekolah. Tetapi masih ada minusnya sih Mbak Nana, karena kemarin tuh saya sempat tanya juga, untuk bahasa Indonesia, Gemini integrasi dengan Classroom untuk membuat kayak tujuan pembelajaran kayak purpose of learning sama kayak kuis atau soal itu masih belum bisa digunakan di bahasa Indonesia. Bahasa lain sudah, tetapi bahasa Indonesia belum. Tetapi saya mengambil positifnya, jadi saya bisa melihat bagaimana sih cara Gemini atau AI itu bisa membantu kita sebagai guru atau pendidik dalam menyiapkan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran tuh kita nggak harus mencari di Google bagian searching atau misalnya dari buku, bisa langsung dari Gemini lalu kita kemarin tuh saya nyoba sih Mbak dari saya buat di Gemini tapi habis itu saya tetap translate-kan ke Indonesia. Jadi menurut saya itu sebenarnya bahasa itu bukan masalah sih gitu. Jadi ya jadi itu membantu banget untuk saya dan menurut saya guru-guru lain untuk memberikan materi pelajaran, kuis, tugas dan memberikan ini mendukung diferensiasi kita saat belajar bersama siswa. Karena sesuai dengan tujuan saya datang karena saya ingin mendapat solusi nyata untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas sehari-hari. Mungkin itu aja. Wow, solusi nyata dari pemanfaatan Google Tools ini ya, tools Google yang dapat langsung begitu diimplementasikan ke pembelajaran. Baik, wow. Oke, menarik. Kalau Bu Atina bagaimana nih, Bu Atina? Oke, terima kasih Nana. Kalau saya, karena tadi saya datang ke sana berangkat dari rasa penasaran gitu ya. Ini apa gitu ya yang ada di kantor Google yang ada di Singapura yang membuat Pak Nanang, Bola dan teman-teman yang datang itu kok kayaknya kasih angin segar banget buat kita gitu. Seperti mungkin teman-teman udah tahu kalau saya Pak Nanang itu udah kenal secara virtual itu dari tahun 2020 gitu ya.
Kemudian ketemu langsung in person itu tahun lalu di Malindo Connect. Kemudian lepas ketemu langsung nih makin keren nih orang-orang gitu ya. Lalu karena mereka datang juga ke sana dan saya waktu mereka datang itu sangat waktu itu memang pengen datang tapi karena saya lalai dengan email, jadi saya nggak ikut waktu 2 tahun yang lalu ke Singapura Symposium dan Tuhan izinkan tahun ini untuk pergi bersama mereka dan saya datang dengan saya tidak tahu apa itu champion, apa itu simposium, apa itu Singapura. Jadi dengan rasa penasaran itu datang sehingga semua rangkaian acara atau momen atau sesi itu menurut saya berkesan semua gitu ya. Seperti yang tadi sudah teman-teman sampaikan, Mola sampaikan bahwa meskipun kita bayar dengan semuanya dari kita sendiri, tapi yang kita keluarkan itu apa yang kita dapatkan lah. Apa yang kita dapatkan itu nggak bisa dibayar dengan uang gitu ya. Artinya itu sangat berharga gitu. Sehingga semua momen itu sangat berkesan buat saya. Satu, saya merobohkan tembok ketidakpercayaan diri saya berbicara dalam bahasa Inggris. Teman-teman tahu lah orang Kalimantan ya gitu. Kalau beda dengan Balikpapan yang notabene memang kalau kita pelajari sejarahnya mungkin banyak orang asing di Balikpapan. Apalagi kami gitu ya di Kalimantan Barat, Sintang, apalagi kalau teman-teman lihat di map itu kami sangat jauh dari yang namanya bahasa, sangat-sangat struggle gitu ya. Jadi saya meruntuhkan tembok itu, yang pertama saya runtuhkan tembok ketidakpercayaan diri saya berbicara dalam bahasa Inggris itu saat Malindo Connect, kemudian 2 bulan yang lalu saya ikut pelatihan, training dengan orang Filipina. Kemudian ini yang ketiga kalinya dan tembok saya udahlah, nggak ada tembok lagi, udah runtuh semua gitu ya. Artinya gas aja kata siapa tadi si Gaby, udah ternyata bahasa nggak ada kendala kok sekarang, ada Gemini gitu ya, ada yang bisa bantu kita, ada AI. Dan memang juga di sana kita disediakan Meet juga dan bisa transkrip semua pembicaraan si yang di depan itu gitu ya. Di Meet itu langsung ada transkripnya, kita tinggal pilih bahasa dan itu sangat membantu kita. So mungkin teman-teman datang, saya baru pertama kali datang, kalau Mola sudah 2 kali, tadi saya baru pertama kali datang di forum yang dimana saya hanya bisa bahasa Indonesia itu dengan teman saya yang 4 orang ini plus yang 3 orang lainnya gitu ya. Nah itu yang lainnya bahasa Inggris. Kalau dengan Malaysia meskipun kita satu daratan tetap sedikit berbeda gitu. Tapi ya dan itu bagi saya bisa ini diri sendiri bahwa oke, saya robohkan aja tuh tembok bahasa. Kemudian yang paling menjawab pertanyaan ini yang paling karena semuanya berkesan, yang paling berkesan buat saya itu adalah Champion Playground, Kak Nana. Ada Champion Playground itu di mana pendidik kita diminta atau terserah lah sukarelawan untuk ceritain ke teman-teman kita champion yang hadir gitu apa yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan dan berdampak untuk berdampak untuk orang lain. Orang lainnya bisa teman kerja kita atau coworkers atau student kita gitu ya. Jadi di situ itu semua mereka teman-teman itu wah super duper keren. Dan menurutku next harus ada orang Indonesia, meskipun kemarin ada Pak Nanang, Mola, dengan Malindonya untuk kasih tahu bahwa ini program yang sudah dibuat, tapi menurutku teman-teman di Indonesia juga punya banyak karya-karya atau praktik baik yang bisa di-sharing juga ke dunia internasional gitu. Mungkin one day tidak hanya Pakistan yang bisa copy Indonesia gitu, tapi banyak negara lain lagi setelah lihat apa yang dilakukan di Indonesia, bisa di-copy lagi tuh, di ATM lagi tuh sama negara lain. Artinya Indonesia itu sebenarnya nggak kurang SDM kok gitu. Hanya kita belum berani meruntuhkan tembok-tembok ketidakpercayaan diri kita tadi itu gitu. Dan Champion Playground itu Nana super duper keren. Dan manusia-manusia orang yang kita temui kayaknya biasa aja, terus saat di playground itu lu bisa gini gitu ya. Amazing banget, fantastic. Jadi mereka itu kayak Gemini Live bisa untuk ini belajar apa gitu ya. Kemudian mereka kemarin saya baru tahu WIS yang kemarin beberapa malam lalu dengan Pak Putu, WIS itu dari Yuto dan dia kasih yang udah
high level lah gitu, mungkin kita bisa undang dia one day gitu untuk Iya. sharing tentang WIS, itu bagus banget dan saya ketinggalan infonya gitu. Karena itu bersamaan, di waktu yang bersamaan, jadi kita harus milih Kak Nana datang ke meja mana gitu. Jadi Oke. teman-teman tuh berbagi praktek baiknya. Dan satu lagi saya yang berkesan juga, saya duduk, kami itu di setiap meja itu isinya 5 orang, karena ditambah 1 Googlers, dan saya sendiri orang Indonesia, 2 teman saya dari Taiwan, Mm-mm. yang satu adalah developer game, Kak Nana. Gila gak tuh? Wow. Gue suka gitu, gue cuma datang bawa penasaran doang, bawa badan gak tau apa-apa, sumpah gitu. Jadi teman saya satu dari Nepal, Sonu Kumar, itu seorang dokter dan dia juga guru gitu. Kemudian ada Cegu Aida dari Malaysia, beliau itu sedang ngambil PhD. Dia sebelumnya adalah seorang guru, kepala sekolah, and then dia jadi administrator di kantor sekarang gitu. Jadi saya ini nothing lah, benar-benar datang, duduk, dengerin orang gitu. Kemudian ada satu setiap meja kita ada Googlers, dan saya kebetulan dapat spesial dapat Phil hari pertama, kedua, ketiga itu dapat Jiawen dari Singapura. Jadi mereka memandu kita di meja untuk discuss gitu. Nah, karena kita dikasih topik untuk discuss gitu. Wow. Nah, disitulah tembok sudah yang sebelumnya malu-malu, sekarang malu-maluin Kak. Gas aja. Gitu deh dari saya. Thank you Kak Nana. Wow, such an amazing. Ini benar-benar insightful ya teman-teman. Sekarang nggak tahu malu. Iya, Nggak tahu betul. malu dalam artian benar-benar sudah pede gitu ya Bu Athina. Level kepedean aja. atau confidence-nya untuk berbicara di depan umum pun juga menjadi lebih banyak begitu ya, Iya. lebih meningkat begitu. Terima Ya, kasih Bu kenapa? Athina. Iya betul. Nambahin dikit, katanya orang Indonesia itu ya kenapa kita itu kurang apa namanya? Kita bukan kalah pintar, tapi kita hanya di masalah kita hanya di kepercayaan diri untuk speak up gitu katanya. Iya, kita harus belajar sama Pak Nanang dan Mola kayaknya. We learn to everyone ya, seperti itu. Ya, sama-sama. Ya betul. Baik, kalau begitu sekarang coba Pak Nanang dulu. Silakan Pak Nanang. Oke, saya boleh share slide. Pak Nanang, saya dari tadi itu agak penasaran. What happened with your itu loh, bawah mata? Habis jatuh Pak Nanang? Oh ini, ya, saya kejeduk. Oh iya. Ya. Tapi udah gak apa-apa kan? Udah kelihatan lebam banget. Udah apa-apa. Oh ya sudah. Ya. Baik, silakan Pak Nanang kalau mau share, silakan. Ya. Jadi ini salah satu sesi yang menurut saya paling saya suka, dan ini juga di sesi yang champion yang 2023 juga nggak ada ya. Jadi sama dengan yang disampaikan Bu Athina, champion playground ya. Jadi ini sesi yang baru di mana tiap peserta diberi kesempatan untuk menampilkan apa yang sudah dilakukan. Istilahnya mungkin kayak artifak gitu ya. Artifak, dan di situ ada banyak, dan kebetulan di sini yang ada itu Darren. Nah, ini kebetulan Darren ini dari Korea. Yang kemarin saya sudah melakukan kolaborasi kerjasama yang namanya Indoria itu. Jadi kami hanya bersebelahan, membelakangi ya, gitu, seperti itu gitu. Ya, membelakangi. Terus ini dari Korea juga. Korea banyak yang mau pasang stand. Jadi gitu, di situ kita pasang stand gitu, terus pasang atribut, dan nanti setiap pengunjung yang datang itu dibekali dengan stiker, dan di setiap stand itu nanti ada kayak semacam kertas, dan setiap pengunjung itu harus menempelkan stiker, dan yang paling banyak stikernya itu yang menang gitu. Meskipun pada prakteknya banyak yang istilahnya stikernya langsung dipasang semua gitu. Ya. Iya. Hingga ya ini apa, untuk menambah efek keseruan aja sih supaya orang berkunjung kan. Jadi yang peserta lain yang tidak buka stand itu mereka wajib berkunjung dari stand ke stand seperti itu. Nah, ini saya pada saat itu
bersama dengan Cikgu Jeba dan Dr. Basya dan juga Cak Mola, ini kami bergabung di Malindo. Oh, jadi berarti Malindo di-show-kan ya Ya, ditunjukkan betul. bener. Wow, keren. Betul, di-show-kan. Dan kalau teman-teman lihat di sini pas kami dapat kunjungan juga dari Swan, ya ini Swan ya, Swan. ini bos besarnya dari Mbak Nat di Ya, pusat sana yang berkunjung dan dia nanya bagaimana perkembangan Malindo, sudah berapa lama berjalan ya. Dokter Basa yang menjelaskan karena memang juru bicaranya Dokter Basa gitu. Dan kalau saya Cikgu Jebat dan Maulana itu membagikan kue yang kebetulan juga ini tidak di-prepare ya. Saya sendiri juga enggak tahu bayangannya seperti apa. Champion Playground itu seperti apa gitu ya. Dan Malaysia itu ibu-ibunya, karena banyak ibu-ibu cikgu ya, itu dia sudah prepare dengan makanan ciri khas dari Malaysia. Jadi di situ ada toples. Wait. Pak Nanang, berarti sebelum Pak Nanang datang itu sudah dibagiin rundown acara ya sebelum ke sana itu? Sudah. Oh, Cuma konsepnya seperti apa kita enggak tau. Ya. Jadi Champion Playground ini seperti apa? Dan ini memang kejutan dari penyelenggaranya, ini adalah kejutan gitu. Jadi apa yang kita lakukan ya sudah apa adanya gitu kan. Termasuk juga untuk bendera. Kalau memang ini konsepnya seperti ini, tentu saya dari Balikpapan akan membawa bendera merah putih. Iya. Gitu kan. Apakah Malaysia juga dengan semangat tetap membawa benderanya? Mereka sangat nasionalis. Dari Malindo yang di Jakarta itu kan mereka sudah bawa bendera itu Malaysia. Yes. Dan kemana-mana mereka selalu bawa. Oh, ya. Sangat cinta tanah air ya. Harusnya kita seperti itu loh Bapak Ibu ya. Baik. Jadi ya karena saya melihat kita Indonesia cuma 4 orang saja nih, ya sudahlah kita berangkat aja lah, apa yang ini menjadi ini ya kita ikutin saja. Jadi kita memang ini betul-betul suatu kejutan gitu ya. Kejutan yang menurut saya ini bagus dan ini mungkin bisa juga kita tiru nanti mungkin kalau suatu saat kita ada meet up bersama GG seluruh Indonesia, masing-masing daerah bisa membawa ciri khasnya atau kearifan lokal dari masing-masing daerah seperti itu. 100. Itu. Terus yang kedua yang saya suka itu kemarin tuh VO 3. Gitu. Oh, VO 3. Iya, jadi semua peserta karena kami dibekali Chromebook gitu kan. Jadi kami bisa membuat video itu sampai banyak lah. Dan ada tugas yang memang harus dibuat selama 3 hari itu. Membuat video itu dengan temanya ya sesuai dengan kelompok-kelompok masing-masing tadi. Kebetulan saya di meja 19 ya. Di situ saya bersama dengan Korea 1, Malaysia dengan Cikgu Tom, terus ada 2 dari Thailand dan kebetulan untuk yang googlernya itu Stephanie dari Malaysia. Jadi kami membuat video dan waktu itu memang kami membuat video pengajaran dengan VO itu. Jadi suasana di dalam kelas itu menurut kearifan lokal masing-masing. Gitu. Jadi ada yang dari Malaysia seperti apa, Thailand seperti apa, Korea seperti apa, dan Indonesia seperti apa. Dan itu saya combine semua di Google Video. Seperti itu. Wow. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti ini ya Kak Nang, sesuai banget sangat menjawab harapan yang Pak Nanang bawa ketika akan berangkat ke Singapura dengan dibuktikan dari event-event momen-momen itu tadi. Ya. Betul. Ya, karena langsung terbentuk networking, bukti nyatanya adalah terbentuklah yang namanya Indoria tadi. Wah, kemarin yang sebelumnya terbentuk Malindo, yang sekarang ke simposium lagi, Pak Nanang langsung kalau dalam tanda kutip itu menelurkan karya lagi berupa kolaborasi nyata antara 2 negara yaitu Indonesia dan Korea, disebut dengan Indoria.
Baik, terima Ya, kasih Mbak Nanang. Oke, thank last but you. not least, seperti biasa, silakan Mul. Kenapa sih kok Mola terakhir gitu ya? Karena memang tadi kebetulan terakhir aja. Dan ya kamu kan apa namanya the youngest bisa dibilang gitu nggak sih? Ya, bontot, bontot. Ya silakan Mul. Oke. Aku lanjutin share lagi ya. Baik, Soalnya tak silakan. jadiin satu sesuai dengan kisi-kisi yang ente kasih kemarin. Iya Tadi dong, aduh. malam. Berasa aku mau ngasih tes kompetensi akademik aja tak kasih kisi-kisi ya. Ayo silakan Mul. Oh, sebentar. Ini ya tadi ya. Mhm. Benar ya ini ya. Yes, Oke. everything you got. Nah, udah kelihatan ya. Jadi, Wih, ada Nat. nah ini adalah tim kita yang dari Indonesia. Ini ada penyusup 2 orang suami istri. Kay sama siapa ini? Siapa namanya, Ismail atau siapa? Aman, aman, aman. Oh, Aman ya. Dari Sorry. Indonesia, sama-sama dari Indonesia. Dari Thailand. Oh. Thailand. Nah, ini adalah apa namanya tim kita ya kan. Ini juga Natali. Kenapa saya masukkan Natali? Karena dia salah satu yang mengurusi community gitu kan. Kalau Zul sama ini kan digital transformation gitu ya. Lalu berikut adalah topik-topik yang kita dapatkan. Garis besarnya adalah Google Fit, Please VO3, Gemini in Classroom, Canvas, Game, Notebook LM, Class Tools, sama Google Product. Google Product itu termasuk salah satunya kayak certification, karena banyak banget produk-produk dari sertifikasi yang diperbarui kayak gitu. Lalu the thing I got ya sama seperti teman-teman tadi, Champion Playground Session. Kenapa yang ini yang menjadi kayak HAPS-nya itu lebih oke? Karena melihat the voice of championnya sangat-sangat jelek yang menjadi itu all of the voices ya, misalnya champions yang dia ngomong di stage gitu, itu nggak ada insight sama sekali di kepala aku nggak paham dia ngomong apa. Kecuali dari teman-teman yang Eugene. produk Ya, engine ya, kayak Markus itu oke lah kayak gitu, karena dia orang Google-nya gitu. Nah, ada 3 ya tadi, Champion Playground sudah, Class Tool Product Demonstration. Ini waktu ada breakout Kak Nana, jadi breakout ini yang aku masukin tuh salah satu Class Tool Product. Itu only 5% champion, cuma 5 orang. Indonesia itu cuma aku sama si Jeffrey. Why? Karena dia itu sekolahnya pakai Chromebook semua dan Education Plus. SRG kah? Jadi GRS? Bukan. Academy. Nah, benar, Sampurna Academy. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya sekolahnya sudah memakai Education Plus, itu ada namanya Class Tool Product Demonstration. Class Tools produknya itu ada kayak gitu. Lalu Anda kalau semisalnya bagi teman-teman yang pengen tahu sedikit mengenai Class Tool Product Demonstration-nya, itu masuk aja di demo GFE. Ini aku coba masuk ya. Coba aku masukin di sini, itu di situ pelatihannya ada tanpa Anda memiliki Education Plus. Maksud aku kayak gitu. Bentar, aku masukin dulu. Ya. Kamu nggak punya Education Plus? 74 apa? Kamu nggak punya Education Plus? Di sekolahku enggak, tapi di sekolah yang Bogor ada. Gitu nah. Jadi aku nggak bisa praktekin langsung gitu. Nanti aku ada videonya lah, beberapa video. Nah, Bapak Ibu champion atau GEG leader semuanya, itu buka aja demonya, ya. Demonya itu, waduh iya. Sebentar, ayah mau meeting dulu bentar. Ayah meeting dulu sebentar. Bentar ya. Bentar ya. Oke,
Mental ya ini ya presentasinya ya. Yes, presentasinya mental. Oke, Ente oke. yang paling besar. Oke, jadi buka aja deh di demo tulis aja ya demo gfa.com. Itu buka, lalu masukin akun demonya. Di sana nanti di situ ada pembelajaran-pembelajaran atau produk-produk baru. Itu salah satu produk yang khusus champion, hanya champion yang dapat. Intinya kayak gitu. Lalu banyak ide-ide yang aku dapatkan di sini itu. Salah satunya ya dari Gemini Canvas. Memang dari playground session itu kebanyakan mereka bahas mengenai Canvas. Karena Canvas itu tahu ya, Gemini Canvas itu. Yes. Nah, itu dari semuanya ya aku nggak tahu ya kalau yang kayak Bu Atina, Pak Nanang maupun Gaby. Kalau aku memang pure aku teliti satu-satu. Mana yang kiranya aku perlu untuk sekolahku gitu. Jadi mana yang aku pengen aku kembangkan di sekolahku gitu. Aku nyari orang-orang yang ya expertnya lah, cari expertnya gitu. Jadi aku keliling ya kan, aku pelajari kebutuhanku apa, aku pengen belajar sama dia. Triknya aja nanti secara sistematikanya biar aku yang ngelola gitu. Yang istilahnya kayak aku pandukan loh, antara dapat ilmu ini aku masukkan. Nah, salah satu hasil yang aku dapetin itu kemarin kebetulan ada orang minta namanya survei GCC site. Jadi ini aku bikin dari Gemini, ya kan? Dari Gemini kayak bikinkan sebuah form gitu. Aku masukkan sesuai dengan aku yang pengen, aku masukkan di sini. Akhirnya kan kalau kita di Gemini itu kan big hand formnya itu nanti akan ke input kemana gitu kan. Mereka kan kesulitannya kayak gitu kan. Ternyata di Gemini itu ketika aku klik misalnya bikinkan formulir sesuai dengan ini gitu kan. Dibuatin. Sudah dibuatin, habis itu sama Canvas kita bisa ambil kodenya ditaruh di Google Site gitu kan. Tapi aku pengen hasil inputannya ini tuh muncul di Google Site gitu loh. Istilahnya kita punya database-nya di Google Site. Ternyata ketika aku klik tolong buatkan big hand dari form ini masuk ke Google Site, dibuatin. Jadi kayak ada role-nya gitu, buka ini sangat memudahkan banget. Jadi saya nggak butuh bisa app script ya. Jadi langsung otomatis aku kasih ini ke para survei, istilahnya kayak binaanku gitu. Dia tinggal ngisi, aku tinggal monitoring di Google Site. Di Google Sheet. Itu yang pertama, Canvas. Karena ada salah satu champion yang kemarin itu bikin sertifikat. Dia bikin sertifikat. Jadi kita tulis sendiri temanya apa, tanggalnya apa, nanti dia akan muncul GEG apa gitu. Itu salah satu yang orang yang ditampilkan sama Pak Nanang tadi di gambar namanya Darren. Aku ngelihat dia kirim kayak gitu, terus aku bikin sendiri. Ya kurang lebihnya kayak gini lah. Tapi role-nya, template-nya aku paham gitu loh, apa yang dia buat kayak gitu. Ini yang pertama. Terus saya tuh pengen ngembangin di guru saya. Nah, itu tuh saya Gemini AI for Educator itu saya kumpulkan jadi satu resource-nya itu. Saya kumpulkan jadi satu di situ. Jadi guru-guru saya itu nanti tinggal klik belajar. Terus di situ ada Gemini Challenge. Nah, Gemini Challenge ini saya tiru seperti yang aku dapatkan sama teman-teman kayak Pak Nanang, Gaby dan Bu Atina. Itu ada semacam Gemini Challenge. Ini berbeda prompt ya. Aku bikin prompt dulu, tapi aku sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Misalnya kayak sekolah itu kan ada namanya bikin RPP, terus assignment, ya tugas, terus penilaian, rubrik. Nah, ini ada semuanya kayak gitu. Misalnya di nomor 11 nih, apa nih? Nah, buatkan rubrik penilaian untuk tugas bla 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 kayak gitu kan. Nah, nanti di sini tuh kita kembangkan lagi pakai metode namanya COT sama chain of thought. Kalau di pembelajaran Gemini-nya itu ya, di kursusnya itu ada, sama tree of thought kayak gitu. Jadi COT
TOT. Coba deh pelajari lagi di kursusnya itu ada kayak itu. Jadi kayak kita membuat prompt beruntun gitu. Dari apa yang kita tulis di prompt, outputnya nanti dia akan diambil lagi dari outputnya dijadikan prompt lagi gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang dia mau kayak gitu. Nah, aku pelajari itu, oke. Jadi ini udah ada semuanya di situ. Nah, dan aku bikinkan untuk teman-teman di sekolah itu semacam instruksi pelatihan. Jadi karena aku istilahnya di yayasannya, di sana itu ada 4 unit. Jadi setiap unit itu aku punya pentolan-pentolan gitu. Punya pentolan-pentolan, aku brief dulu. Asisten. Yang pentolan-pentolan, ya istilahnya asisten lah. Aku brief dulu, lalu dia akan melatihkan seperti ini kayak gitu. Jadi pengantarnya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, sesi intinya gimana, tips tambahannya apa, penutupnya apa. Jadi sudah saya sediakan, hanya saja dia harus benar-benar mempelajari sedikit demi sedikit dari resource-resource yang aku masukkan ke dalam Google Sheet ini, kayak gitu. Wow. Ini berarti ya. langsung beneran langsung ini ya, Mol. Apa namanya? Banyak ide yang kamu dapat dan ide itu langsung kamu terapin ke sekolah gitu. Ini udah kamu terapin ke teman-teman di sekolahmu kan? Sejauh ini sih sudah. Wow, langsung berdampak bosku. Baiklah. Jadi ada lagi sih sebenarnya teman-teman kemarin yang ikut itu disuruh bikin juga. Ini aku praktekkan juga. Akan tetapi di sini ya teman-teman sebenarnya ini hasil yang aku bikin kemarin itu. Gak apa-apa ya, aku share agak lama dikit ya. Iya, gak apa-apa. I have apa namanya? Oke. Jadi ya, ini pure aku bikin. Nah, oke ya, itu aku bikin dari Google Fit tapi tambahi VO3 kayak gitu. Nah, ini teman-teman dari sekolah itu kebanyakan mereka udah bikin Google Fit dan di situ dia bisa memberikan kayak semacam hasilnya ini ya. Tadi yang link tadi yang biru tadi. Contohnya kurang lebih nanti kayak gini. Jadi itu kumpulan dari training-trainingku tak jadikan satu. Jadi semua orang itu bisa melihat kayak hasil dia bikin editing videonya gitu. Paham ya? Nah, kebanyakan guru-guru itu kan punya yang namanya presentasi itu di Canva, betul nggak? Yes, definitely. Di Canva itu bisa langsung diunduh atau digabungkan oleh Google Workspace sehingga nanti kita tinggal masukkan ke dalam sini namanya convert slide. Habis convert slide langsung kita bikin aja di sini kayak gitu. Kita masukkan nanti kan dia per slide. Iya benar, per slide kayak gini dan aku suka dari sini itu adalah script coy. Jadi di setiap scenes dari 3 sampai 11 ini udah aku masukkan. Aku tinggal baca doang tanpa apa namanya itu kesulitan gitu. Jadi ngobrol, tinggal baca ini dan lain sebagainya. Itu sih. Amazing. Ya, itu istilahnya. Ya, gorgeous. Tip. Ada lagi? Enggak sih, udah ini yang
Class Tools ya. Tapi teman-teman Class Tool udah tahu kan ya? Belum lah. Class Tool mana sih? Nah, ini Class Tool nih. Nggak ada suaranya emang ya? Oke. Serius ya, nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Kalau Nana sih belum pernah nyoba. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Nana kan jarang explore tuh. Yang lainnya gimana nih teman-teman? Ada yang udah pernah nyoba Class Tool? Belum. Nah, Oke. sama dah. Jadi nanti ditunggu aja deh kayak gitu. Ini yang salah satu produk dari Google yang the new product kok menurutku. Makanya kemarin aku pelajari gitu, apa sih, ternyata keren juga. Artinya gini deh, teman-teman yang pakai Chromebook di sekolahnya biasanya kan admin konsol yang protect, yang pindah-pindah gitu. Tapi di sini kita itu langsung dari gurunya bawa Chromebook dan yang lainnya itu kayak kita presentasi kayak Meet gini, tapi langsung dikontrol oleh laptop si guru tadi. Misalnya nggak boleh buka apa-apa, hanya fokus di presentasi guru itu. Nah, jadi nanti anak-anak di layar anak-anak itu ya presentasi guru itu gitu. Jadi kalau misalnya dikunci, semua laptop anak-anak itu mati semuanya, kayak gitu. Wah, bisa ya. Jadi itulah itu. Makanya ada 3 hal yang aku soroti tadi dari ini. Pertama itu ya tadi sama teman-teman gitu kan. Terus yang kedua Class Tool, yang ketiga tadi Canvas kayak gitu. Canvas. Jadi aku langsung praktekin, karena kalau kita berlambat-lambat artinya ya akan hilang kayak gitu. Iya, betul. That's bener banget sih, Mol. Kalau kita cuman datang doang terus nggak kita segera eksekusi atau nggak segera kita apply di sekolah atau di tempat lah, nggak perlu di sekolah sih, kalau misalkan terlalu luas jangkauan di sekolah, misalkan guru sebagai guru kelas, ya udah langsung di kelas kita masing-masing, seperti itu ya teman-teman. Good, great. Nah, mengingat acara kita sebenarnya sampai 3:30 Bapak Ibu, but I still have more question. Jadi nanti saya akan menanyakan 1 pertanyaan untuk 1 speaker begitu ya. Jadi saya akan lompati beberapa pertanyaan gitu. Jadi kita coba share dulu untuk yang pertanyaan yang ke-3. Saya nggak akan menunjuk. Mungkin nanti dari 4 speaker ini ada yang ingin menjawab, aku pengen jawab pertanyaan ini, begitu. Jadi silahkan ya, raise up your hand Bapak Ibu. Yang ke-3 adalah kita ke sesi Champion Voices. Nah, inovasi atau cerita inspiratif dari sesama champion mana yang paling menarik perhatian Anda dan apa yang membuatnya begitu unik? Katanya kan tadi kan saya sempat lihat beberapa agenda tuh, agendanya di champion itu, di champion simposium. Nah, di situ ada Champion Voice. Nah, dari situ cerita inspiratif dari champion mana gitu. Silakan. Apakah Mola, apakah Bu Atina, ataukah Pak Nanang, ataukah Gebi yang mau menjawab? Oke, well, Pak Nanang. Oke. Dari Champion Voice itu, kalau bagi saya yang paling menarik dan istilahnya luar biasa itu adalah dari delegasi Vietnam ya. Vietnam, oke. Ya, Vietnam itu dia 1 orang hadir, ya, dan dia menceritakan bagaimana usaha dia itu membangun istilahnya mentransformasi pendidikan dia ke digital di tengah Vietnam yang saat ini gitu kan, gitu. Jadi dia dari sekian banyak peserta ya, Indonesia meskipun cuma 4. Tapi ada yang lebih sendirian, yaitu Vietnam. Vietnam itu saya lupa namanya karena namanya cukup susah dilafalkan. Itu dia. Mungkin Bu Atina tahu namanya itu. Tapi untungnya orangnya lucu ya, dan dia menceritakan
bagaimana dia itu membangun sedikit demi sedikit komunitas pembelajar yang digital ini dengan Google, ya. Dari sekolah ke sekolah yang tadinya mereka tidak mengenal atau tidak mau, menjadi sedikit-sedikit mulai menggunakan gitu. Seperti itu. Mulainya itu. Itu sih kalau dari saya, dari Vietnam. Iya, jadi Pak Nanang dari situ, dari yang yang terinspirasi, kan Pak Nanang terinspirasi dari terkesan dari Vietnam tadi. Nah, apa ada ide yang langsung muncul di benak Pak Nanang setelah melihat si champion dari Vietnam ini present gitu? Ya, yang pertama sih ketika saya melihat dia presentasi itu, ya saya merasa bersyukur gitu dengan di GIG Balikpapan, ya, meskipun di awal-awal tahun saya sendiri gitu kan. Jadi saya setidaknya ternyata ada yang lebih berat. Ya. Kalau saya sendiri sebelum adanya Mbak Gaby, ya, hampir tahun saya sendirian, ya, itu ya saya melihat ternyata ada yang lebih berat lagi pada saya satu negara, dia sendiri ini. Oke, baiklah. Berarti menambah ini ya Pak ya, menambah suntikan semangat. Ya. Tetap. Ya. Oke, terima kasih Kak Nanang sudah share cerita tentang Champions Voices. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ini saya akan lebih berfokus pada produk ya, produknya Google. Bentar, kenapa ini kok tidak mau berjalan kau? Mana. Oh, sebentar ya Bapak Ibu, saya padahal sudah ini. Udah ini kan udah loh pada. Yang kelima di sini adalah kita bicara soal hal baru begitu ya. Dari produk roadmap dan juga Gemini, apa satu hal paling menarik yang Anda pelajari? Jadi kita lebih berbicara, kan tadi ada yang bilang kalau setiap dari Anda itu mencoba Chromebook terbarunya kan begitu kan. Nah, ada juga produk-produk yang diperkenalkan. Nah, dari situ apa satu hal yang paling menarik begitu ya, satu hal yang paling menarik yang Anda pelajari, yang menurut Anda ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua? Siapa yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Dari siapa? Dari Bu Atina, Gaby, atau Mola? Silakan. Oke, Bu Atina. Good. Great. Silakan Bu Atina. Ini tadi sih sebenarnya menambah dari apa yang disampaikan Dek Mola. Kalau di saya kemarin kita masuk ketemu dengan Gemini and Classroom Product Team. Itu ada 3 orang, mereka sampai di UX-nya, user experience-nya pun ikut dengan kita. Jadi mereka minta masukan-masukan kita. Ini kaitannya dengan Gemini and Classroom. Nah, seperti Gaby juga tadi sudah cerita. Next-nya kita kan request nih, ini baru dalam bahasa Inggris gitu. Kalau Google Class, kemarin kan kita juga bingung, kok Classroom aku nggak punya Gemini-nya ya, apa sih sebabnya gitu. Ternyata masih di setelan bahasa Indonesia gitu. Kalau udah bahasa Inggris baru bisa. Nah, kemarin kita juga request ke mereka, Gemini and Classroom Product Team yang di Singapura. Mereka kan minta masukan kita tuh, gimana gitu ya. Ya, salah satunya adalah mungkin next akan diakomodir untuk sesuai dengan bahasa ini, bisa mengakomodir bahasa Indonesia. Jadi tidak lagi ada semuanya dalam bahasa Inggris gitu. Itu hal yang keren sih menurut saya, bahwa nanti classroom kita makin keren lah gitu. Memudahkan sekali, mungkin kita bisa lihat-lihat kalau sekarang itu wow banget gitu ya Gemini in Classroom. And then yang Canvas juga demikian. Jadi itu keren sih produknya. Mungkin ada teman-teman lain mau tambahin, kalau saya yang itu. Kemudian kemarin juga ada INDE, nggak tahu udah muncul atau belum sekarang.
Kalau di Gemini and Classroom nanti bisa di-pin mana yang kita mau, yang biasa kita pakai itu bisa kita pin gitu di Gemini and Classroom-nya. Jadi Iya, kan banyak iya. tuh menu-nya gitu ya, yang biasa kita pakai kan tinggal kita pin aja. Jadi udah di atas gitu. Oh, Bu Atina, waktu simposium udah ditampilin belum kalau notebook LM juga sudah terintegrasi ke dalam Classroom? Kebetulan saya kemarin yang notebook LM kita kan dibagi ya di breakout room, nanti dibagi ada notebook, canvas, kemudian and then lainnya itu. Nah, saya nggak masuk di notebook LM-nya, saya masuk di Gemini Classroom-nya gitu, sama canvas waktu itu. And then yang breakout room-nya satunya di Innovator. Oh, I Kemarin see. Steven yang ceritain tentang notebook LM. LM, oke. Ya. Mungkin Baiklah, ada karena teman di sini yang masuk. Gaby mungkin. Nggak ada ada Bu Atina. Nggak ada ya? Cuma Kemarin menambah. menambahkan ya, silakan Mula. Enggak, kemarin memang saya masuk di notebook LM sesinya Ko Steven ya, tapi Ko Steven itu cuma menjelaskan bagaimana proses penggunaan notebook LM, terus bagaimana source-nya, cara mengupload, membuat podcast dan lain-lain. Nggak ada sih Mbak Nana untuk cerita tentang kalau notebook LM itu sudah terintegrasi sama Classroom. Ya, jadi lebih menekankan kemarin itu yang di Gemini integrated with Classroom aja sih. Gitu. Kalau menurut kamu gimana, Mol? Oke. Kemarin sempat ikut ini ya, tapi aku nggak tahu di simposiumnya. Tetapi bicara mengenai Gemini in Classroom itu, tapi itu apa yang kita tulis, istilahnya permintaannya ya, prompt gitu, itu masih gaya outputnya itu pakai US, istilahnya kayak gitu, masih belum sesuai dengan kurikulum kita kayak gitu. Itu dapat dari Mas Nanda kemarin tuh. Aku ikut customer apa namanya itu ya, pokoknya ada customer admin lah intinya gitu, orang-orang yang langganan sama Google intinya gitu, yang Education Plus itu ada kumpul kita gitu intinya. Nggak tahu teman-teman di sini ada yang ikut atau enggak. Di hari Selasa jam 2 atau jam 3 gitu, masih lupa aku. Dia bilang kita itu ada produk Gemini in Classroom, tapi kalau kita tulis di situ hasilnya itu masih belum kurikulum yang ada tidak disesuaikan dengan kurikulum Indonesia gitu, akan tetapi disesuaikan dengan kurikulum US kayak gitu, outputnya gitu ya. Berarti mengenai apa? Mengenai notebook LM. Nah, notebook LM yang kami dapatkan itu hanya sekedar kayak roadmap di situ. Memang ada yang fundamental sama enterprise-nya aja, cuma sekelas itu. Tapi untuk demonya kita nggak dapat. Oh, berarti belum. Oke. Soon. Soon sepertinya akan segera ada notebook LM ya. Baik. Mungkin juga ini bisa dijadikan apa ya, bahan refleksi ya nanti yang akan kita bicarakan di akhir. Oke, saya masukkan ke notes. Baik, berikutnya kita ke pertanyaan lanjutan ya. Tadi kita sudah bicara tentang produk ya. Produk roadmap begitu. Nah, kali ini sebentar kok lagi ya. Wait. Nah, ini. Jadi ada di bagian peran ya. Nah, kalau ini saya ingin masing-masing dari teman-teman menyampaikan, karena saya yakin pada sesi Champions Breakout ini Anda tidak berada di breakout room yang sama, begitu kan ya. Nah, jadi tolong kita mulai dari Mola. Mola, you only have 5 minutes ya. Champions Breakout ya, sesuai peran Anda. Sesuaikan dengan peran Anda. Kalau saya lihat di sini kan yang coach adalah kamu sama Pak Nanang. Jadi coba kamu ambil yang peran coachnya ya, begitu. Nanti biar Gaby sama Bu Atina ambil yang trainer gitu. Mungkin sesuaikan dengan peran Anda begitu ya. Wawasan spesifik apa yang Anda dapatkan untuk mengembangkan peran Anda sebagai coach begitu di komunitas, khususnya di GEG begitu. Oke. Nana, sebelumnya mohon maaf ya, aku kemarin nggak masuk coach.
Aku kemarin nggak masuk coach, tapi Oh gitu aku ya. masuk trainer. Aku masuk trainer. Oke, aku bicara tentang trainer aja dulu ya. Oke, Nah, dan ya, teman-teman, jadi gini, kemarin itu sempet aku ngajak kumpul beberapa orang yang mau kita mau ngadakan bootcamp kayak gitu. Karena di produk khususnya certification di trainer itu banyak perubahan kayak gitu, banyak perubahan dari persyaratannya untuk pembuatan video dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan aku dengar isu bahwa Indonesia itu banyak trainer sampai 800 ya kan, tapi yang aktif only under 200 kayak gitu, 200, di bawah 200 itu yang aktif ya. Artinya aku pengen bikin ya sebuah apa namanya training sukarelawan, tapi dimulai dari GEG dulu. Karena saya yakin teman-teman GEG itu adalah pembelajar yang benar gitu ya, infonya valid intinya kayak gitu. Karena di sini kalau ada sesuatu yang kurang pasti kita benarin bersama kayak gitu. Makanya saya kemarin itu bercerita sama teman-teman yang sudah selesai acaranya, saya udah bikin untuk pelatihan bersertifikasi. Tujuannya ini, ya kan, strukturnya pertemuannya ada 4. Kita membahas mengenai kenapa kamu pengen jadi trainer, salah satunya itu. Terus apa yang kamu sudah punya secara artifak, kayak gitu. Ya kan, itu strategi motivasi rekannya kayak gimana, artifaknya seperti apa, sehingga kita bisa mengukur nanti. Terus pertemuannya seperti apa, ya kan, merancang pelatihannya kayak gimana. Itu kemarin aku sempat ikut pelatihan dari profesional trainer dari DIN namanya itu kalau nggak salah dari Europe. Itu pelatihan yang berdampak itu kayak gimana, itu diajarin kita membuat planningnya kayak gimana, apa namanya itu kayak schedule-nya kayak gimana, terus kita alat-alatnya kayak gimana, proposalnya kayak gimana, itu udah diajarin semuanya. Lalu di situ ada fasilitas profesional manajemen kelas, itu kayak gimana, ya kan? Cara kita kayak membuat artifaknya gitu ya, istilahnya hasil-hasil dari kita yang kita lakukan. Artinya kita mentraining orang, tapi dia harus benar-benar ada produknya gitu, sehingga orang audiennya itu percaya sama dia. Oh, ini loh yang aku buat, kayak gitu. Kalau aku tangkep kayak gitu, karena si Jim, itu sesinya Jim ya, dia memberikan seperti itu. Berapa menit nih? Udah. Udah ya udah, kayak gitu deh, kayak gitu. Ya. Mantap sekali. Okay. Iya, jadi memang itu menurutku apa namanya, ide atau cita-cita yang bagus ya, yang mulia begitu ya. Karena memang ini miris banget. Bahkan beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Google US gitu ya, Bapak Ibu, memang ada yang membicarakan bahwasanya Indonesia ini memang paling banyak trainernya, but hanya sedikit yang aktif, itu sebenarnya agak miris gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih bercita-cita untuk mengadakan apa namanya, seperti tadi, pastilah akan sangat disambut baik ya. Semoga sambutan baiknya mendapatkan banyak sambutan baik dari teman-teman trainer yang lain gitu. Oke, dari Pak Nanang silakan. Kalau dari saya kemarin itu masuk ke coach. Ya, jadi coach ya, itu dibawakan oleh Stephen dan Claire. Ya, juga. Ya hanya ini merefresh aja dari coach bahwa pada intinya ketika kita coaching itu lebih kepada one on one. Jadi coach itu bukan seperti trainer yang kita mengumpulkan lebih dari 1 orang sampai 10 terus di coaching, itu istilahnya tidak seperti itu. Jadi one on one, dan yang kedua it's take a time, memerlukan waktu, ya, bukan sesuatu hal yang ditarget, ya. Nah, ini jadi di sini juga hadir Pak Wito yang waktu itu sudah saya coaching, dan beliau sudah lulus setelah melewati berapa bulan Pak Wit? Ada berapa? 5 bulan? 5 bulan atau berapa minggu ya? Minggu kalau salah itu, tapi mencakup bulan itu. Ada Mas, oh iya ada Pak Wit ya, betul.
Ya, ini Mungkin ada Pak Wid. Jadi mungkin lagi makan, Pak. uh, Nggak bisa nyalain mikrofon. Baik. silakan kalau ini mic-nya mute. Berapa minggu Pak waktu itu Pak kita Pak? Oh, enggak keluar suaranya Pak. Mungkin lagi ini Pak Nanang lagi nyetir kali ya, jadi nggak bisa nyalain Oh ya. mikrofon. Yang jelas itu tidak dalam waktu cepat. Sekitar 14 minggu ya. Kalau oh ya 14, 13. Ya, sekitar itulah. Oke. Ya, sekitar itu. Jadi memerlukan waktu. Dan untuk di coach itu yang ketiga itu lebih menekankan pada 5-step coaching, di mana ada roda berputar gitu ya. Jadi mulai dari identifikasi ya istilahnya, terus nanti masuk ke tahap berikutnya investigate, select, implement, reflect ya, dan itu semua berputar ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hanya reference aja di coaching. Thank you. Ya, makasih Pak Nang. Oke, kalau Bu Atina tadi sebenarnya di breakout room-nya, di Champions breakout-nya bagian Google Classroom tadi ya, Kak ya? Bukan, di Innovator. Oh, di Innovator. Baik, silakan. Oke, izin share ini punyanya Phil sih. Waktu itu di Innovator itu ada Phil yang sampaikan tentang Innovator itu seperti apa. Saya izin share screen punyanya Phil ya. Silakan. Nah, kemarin itu kita dikasih gambar ini sama Phil. Udah kelihatan kah? Belum? Sudah. Fotonya sudah kelihatan. Nah, ini. Ya, kita pakai apa nih gambar gitu ya. And then ya inilah dia Blue Sky Thinking. Saya nggak ngerti itu, saya belum Innovator. Kenapa saya mau masuk ke Innovator? Karena saya kayaknya Innovator ini keren, karena yang datang kemarin kayaknya banyak Innovator gitu. Dan satu kata dari yang saya ingat dari itu bilang, kalau trainer saya pasti bisa, tapi kalau Innovator kayaknya itu menantang saya. Jadi saya keren ya Innovator gitu. Jadi saya masuk deh ke ruangnya Innovator gitu. Jadi di situ diceritain sama si Phil bahwa ada konsep itu, ada Blue Sky Thinking. Kemudian dia ngajak kita nih 5 tahun yang lalu kita siapa, 1 tahun lalu apa yang sudah kita lakukan, and now apa yang mau dan akan kita lakukan. So kita diajak ngelihat 5 tahun dari sekarang kita seperti apa and what next gitu. Sampai kita cerita tentang ini kita disuruh diskusi. Saya kemarin diskusi dengan Filipin dan kebetulan dia juga sudah innovator. How do we stay innovate gitu ya. Jadi kita discuss di sini, and then ini disampaikannya. Kemudian yang ini tentang reaching our vision itu seperti apa, 6 minggu sampai ke 6 bulan, what will we see, hear, feel gitu. Jadi itulah dipandu untuk bagaimana kita selalu membuat inovasi-inovasi gitu ya. Kemudian dia kasih gambar kita ini. Nah, mungkin teman-teman bisa kelihatan nggak nih? Kecil ya? Kelihatan. Nah, jadi saya ada inovator tahun 2019 dan mereka sekarang seperti apa gitu ya, dan mungkin teman-teman tahu ini siapa? Tahu nggak? Nah, ini kira-kira mana? Ini adalah Kelsey. Kim Kelsey. Ya, Kelsey. Ya, Kimberly Clark. Yes. Tahun 2019 mereka adalah seorang innovator gitu. Dan now kita tahu siapa Kelsey sekarang gitu ya. Jadi ya itu dia, mereka yang selalu berinovasi akan menjadi siapa nanti 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan gitu. So keren banget sih apa yang kita lakukan sekarang, menentukan 5 tahun bahkan 1 tahun ke depan kita siapa gitu. Jadi si kita untuk selalu berinovasi dengan modal Blue Sky Thinking tadi. Gitu deh ceritanya kalau di tempat Phil. Gitu. Karena wow. Iya, saya suka tuh dengan Blue Sky Thinking-nya. Karena saya juga suka sky. Baiklah.
Terakhir, Debbie silakan. Oh iya, saya boleh ini ya, saya mau present karena saya ikut yang di optional champion bracket-nya yang GEG. Oh, ini si Ben ya? Oh, berarti Ya, Si Ben. ya, sama Ben. Oh, Sudah kelihatan? berarti Oh, dibagi per role champions gitu ya, Kanang ya? Iya. Kita milih sih. Oke, ini dia dari Ben Xiao from Taiwan. Kenapa sih mungkin teman-teman GEG yang lain kenapa sih kok kalian berempat itu harus memilih tidak satu itu kita ikutin gitu. Karena di sini tuh Ben itu ada membuat jadi setiap satu sesi itu 10 sampai 15 menit. Jadi kami itu memang harus memilih, tidak bisa mengikuti semuanya gitu. Karena kita berempat makanya dibagi dan saya mengambil GEG saya itu bicara dengan Pak Nanang karena saya anggota GEG baru ya. Apa sih maksudnya dari GEG dan lain-lain itu. Setelah saya mengikuti GEG itu mungkin saya bisa memberikan pengetahuan juga sama teman-teman itu wawasan bagaimana sih membangun komunitas yang aktif dan berdampak gitu. Jadi GEG yang Ben beritahu kepada saya itu, GEG itu bukan hanya itu sekedar mengadakan event, tapi memastikan kita sebagai anggota GEG itu terlibat, berkolaborasi dan bisa menghubungkan dari daerah satu dengan daerah lain sesuai kebutuhan sekolah yang kita perlukan gitu. Dan itu juga mengubah cara pandang saya tentang GEG itu bahwa GEG itu kita sebagai anggota GEG itu jangan berfokus pada apa yang kita bagikan, tapi bagaimana cara kita tetap konsisten membagikan dan tetap konsisten di dalam GEG tersebut, selalu ingat apa tujuan kita ikut komunitas, seperti itu sih. Dan ini contoh ini slide dari Ben. Jadi Ben itu meminta setiap anggota atau setiap attendance yang ikut menaruh GEG asal mereka. Ini contoh GEG dari kota Kinabalu, Malaysia. Jadi ada dua tema yang Ben minta. Yang pertama adalah the best GEG event yang pernah mereka ikuti. Yang kedua, the most difficult challenge in running. Saat apa sih yang susah untuk menjalankan GEG gitu. Di Indonesia karena waktunya sebentar sekali, saya di nomor 14, saya tulis GEG Indonesia dan saya tidak punya foto ya, karena saya baru, saya mengambil itu dari Instagram. Dan ini the best GEG event ini saya dibantu oleh Cikgu Jebat dari Malaysia, karena kan saya baru juga, jadi saya kemarin dikasih tahu event-event GEG yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan oleh GEG Indonesia. Dan mungkin most difficult challenge selama kita jadi GEG itu pasti ya volunteer engagement, diverse skill levels dan lain-lain. Jadi mungkin ada teman-teman itu yang merasa merasa minder atau insecure atau lain, GEG saya itu mungkin terbelakang atau kayak Bu Atina paling awal tadi ngomong, beda seperti Balikpapan gitu. GEG Balikpapan itu banyak orang asing yang kita bisa ngobrol bahasa Inggris dan lain-lain seperti itu. Kalau lihat dari semua attendance yang mereka tulis itu, setiap GEG atau setiap komunitas di tempat apapun itu mereka itu pasti mempunyai masalah-masalah itu. Jadi tinggal kita sebagai GEG atau sebagai GEG anggota maupun leader atau co-leader mencari
jalan keluar dengan cara yaitu seperti Pak Nanang bilang, mencari networking atau bersosialisasi atau mencari, pemecahan masalah dengan teman-teman GIG lain, apalagi GIG Indonesia itu kan sangat besar. Mungkin itu dari saya karena Oke. baru mengenal GIG itu apa sih gitu. Sip, mantap sekali. Jadi semuanya dapat ya champions-nya mulai dari trainer, coach, innovator, bahkan sampai ke leader, komplit sudah paketnya ya, paket komplit. Nah, baik, beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Kita sudah hampir di penghujung pertanyaan gitu ya. Para speaker sudah share materi yang begitu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mana di pertanyaan berikutnya ini tentang networking time, tapi mengingat waktu kita terbatas, saya rasa untuk networking time ini tadi sudah cukup terjawab ketika Pak Nanang bercerita bahwa terbentuk ya, lahirlah sebuah kolaborasi baru antara Indonesia dan Korea, begitu yang namanya adalah Indoria. Saya rasa ini sudah merupakan jawaban yang sangat mewakili begitu ya dari pertanyaan ini. Jadi saya akan skip pertanyaan ini dan saya akan lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Jadi kita lebih ke refleksi Bapak Ibu di sini, pertanyaan penutup begitu ya. Setelah semua pengalaman dan wawasan yang didapat begitu, apa satu langkah konkret atau program yang akan Anda bawa dan terapkan untuk rekan-rekan di komunitas GIG? Nah begitu, jadi lebih ke kebermanfaatan yang sustainable begitu ya, yang berkelanjutan. Nah, bagaimana nih cara agar teman-teman di komunitas ini dapat ikut terlibat dan berkontribusi? Boleh kalau misalkan mau dijawab oleh 1, 2 atau mau ditambahkan langsung dari masing-masing attendance ya, yang sudah hadir ke sana begitu, mau disampaikan silahkan. Silakan. Siapa dulu? Boleh saya kan Mbak Nana? Oke, silahkan. Oke, ini kalau langkah konkretnya itu setelah mendapatkan pengalaman dan wawasan itu ada orang dari Singapura, si Yuto. Yuto itu sangat ingin banget, dia itu penasaran dengan GIG Balikpapan itu bagaimana sih. Kemarin itu dia malah mau ke Balikpapan. Dia malah udah mau pesen tiket Mbak Nana. Tapi saya dan Pak Nanang melarang Yuto karena Yuto mau pergi ke Balikpapan itu harus transit ke Jakarta dan saat itu terjadi yang demo. Demo DPR ya. Jadi dipending ke mungkin di next month atau di daerah Desember dan ada juga bukti konkret yang saya dan Pak Nanang lakukan selain Indoria itu kemarin itu ada Jimit bersama orang Korea namanya tuh Soeun. Jadi dia mau mengadakan kelas, biasanya kan Jimit kita selalu belajar bahasa Inggris ya. Dia mau mengadakan kelas dengan mengajari murid saya itu bahasa Korea gitu. Jadi melalui Jimit gitu. Karena saya elementary school, jadi saya mencari teman yang bisa berkolaborasi sesuai jenjang sekolah saya yang saya ajar. Jadi dimulai bulan depan kemungkinan itu orang Korea mengajarkan bahasa Korea di luar bahasa Inggris karena kan kalau bahasa Inggris kan kita ya guru-guru Indonesia sudah bisa mengajarkan anak-anak gitu. Wah. Oh sama ini ya Pak, kalau jadi tuh ada juga orang Korea saat winter vacation di bulan Januari mereka mau ke Balikpapan. Saya sama Pak Nanang tuh sebenarnya bingung Mbak Nana. Kenapa mereka itu mau ke Balikpapan padahal nggak ada yang bagus sebenarnya di Balikpapan. Karena ke Balikpapan tuh kota kecil gitu. Mungkin karena seperti itu, seperti Mbak Nana bilang, Pak Nanang menginspirasi orang-orang, jadi mungkin banyak yang mau datang. Kan kemarin GIG Jepang kan sudah datang ke Kutai ya Pak Wit ya. Ya itu mungkin Pak Nanang menginspirasi mereka, makanya mereka sangat ingin ke Balikpapan. Bawa ke Malang aja. Boleh, naik ke Bromo ya. Ya, naik ke Bromo.
kita ini mendaki di Tumpak Sewu gitu. Baiklah. Oke, itu sudah sangat berdampak ya. Baik, mungkin Pak Nanang mau menambahkan karena sesama dari Balikpapan atau gimana? Udah sih, itu aja sudah dijawab oleh Gaby gitu. Oke, sip, mantap. Oke, selanjutnya Bu Atina, Mola nanti penutup ya, siapkan yang cetar. Baik, silakan Bu Atina. Oke. Oh, ini udah mau selesai aja ya. Nah, terima kasih ya, udah 3, 4, 6. Oke, kalau ditanya apa satu langkah konkret, kebetulan saya pulang dari Singapura, ada satu komunitas guru mengundang untuk berbagi di komunitas mereka terkait pembelajaran mendalam dan integrasi dengan teknologi gitu. Kebetulan ya yang kita bawa adalah teknologi, pemanfaatannya di kelas. So, apa yang didapat kemarin ya dibagikanlah, tidak mentok di diri sendiri. Itu sih langkah konkretnya. Kemudian saya punya mimpi berangkat terinspirasi dari Hyojin. Hyojin itu adalah guru yang dari Korea tadi, salah satu champion in Voices yang cerita tentang dia mengajar bahasa Inggris untuk anak elementary school mereka, bagaimana mereka struggle-nya dan segala macam. Kemudian dia menggunakan Gemini Canvas untuk membantu anak-anak. Dan saya pikir karena kami di sini sangat-sangat takut dengan yang namanya bahasa Inggris, ya tidak anak-anak, tapi kayaknya anak-anak nggak takut, tapi kalau guru lebih takut kayaknya dari anak-anak. So mungkin saya nanti sudah merancang untuk akan membantu anak-anak di satu kelompok di kampung yang dekat dengan saya untuk belajar bahasa Inggris. Gitu deh, kecil-kecil gitu. Main-main lah kita gitu. Gitu nah dari saya. Terima kasih. Oke, ama-ama, maaf ya Bu Mei, saya typo tadi mau ngetik dong jadinya dangki itu ke auto type. Maaf ya, maaf jadi nggak fokus nih tadi. boleh bertanya ya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan nih sama Bu Mei nanti. Oke, Bu Atina terima kasih itu tadi untuk insight-nya. Jadi sudah ada langkah nyata begitu ya dan langsung berdampak. Wah, istimewa pokoknya. Oke, berikutnya terakhir ya, silakan Mola. Oke, pengalaman ya yang didapat dan langkahnya sebenarnya berawal dari tantangan yang awal tadi. Sebenarnya saya tuh pengen mengembangkan atau menjadikan besar dan konsisten itu di kalanganku sendiri kayak gitu. Kadang saya kembalikan lagi ucapan saya. Kadang kita itu merasa terpancar di luar area kita gitu ya, tapi di tempat kita sendiri itu tidak terpancar gitu. Nah, harapanku aku tuh pelan-pelan untuk masuk ke dalam areaku sendiri gitu, biar mereka itu istilahnya belajar bareng kayak gitu. Istilahnya apa ya, kebanyakan kalau kita ngobrol di depan teman kita sendiri, sejawat sendiri, rekan kita di sekolah, itu kalau kita kasih ilmu itu kadang-kadang malas, kadang-kadang enggak, orangnya ya udah kayak gitu loh. Nah, aku tuh ngajak guru-guru yang lain kayak gitu, itu gimana caranya mereka itu ikut partisipasi kayak gitu. Itu tantangan yang terbesar sebenarnya, tapi ya pelan-pelan akhirnya kita tahu challenge-nya apa, itu kan apa yang harus kita pikirkan. So far sejauh ini sekolah alhamdulillah sih meningkat itu langkah-langkahnya yang ini ya. Lalu kalau untuk rekan-rekan emang tipikal saya orangnya nggak bisa kayak ya, semua orang punya kelebihan masing-masing ya. Kayak Pak Nanang dia suka ngobrol sama orang luar ya kan, Bu Atina sering jadi speaker sekarang kan kayak gitu kan. Tapi saya lebih suka itu sendiri gitu, maksudnya kayak langsung personal touch aja gitu, deket sama orang langsung kita kasih kayak gitu. Itu makanya aja sih. Makanya kamu ini ya lebih cocok di coachnya ya Mul ya, coachingnya begitu, karena lebih intimate lah ya, one on one. Ya, lebih intim lah, memang dia memang gitu. Dia lebih suka yang intim gitu. Ya. Personal touch. Betul sekali, personal touch.
Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Ya Allah, silakan tolong mari kita beri tepuk tangan dong, selebrasi untuk speaker hebat kita. Silakan Bu Maida kalau mau bertanya. Dari tadi sepertinya ingin bertanya sebelum saya tutup ya jendelanya. Silakan Bu Mei. Baik, terima kasih Mbak Nastiti, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menginspirasi bagi saya sendiri luar biasa. Kalau kemarin diajak dihayo-hayokan mau ikut simposium, rugi banget kalau harus bayar sendiri, otaknya masih begitu mikirnya. Tapi setelah mendengar teman-teman, waduh aku yang rugi nggak ikut, jadinya seperti itu gitu kan. Apalagi kayak kata Bu Atina tadi, ternyata aku nggak pandai-pandai bahasa Inggris ini pun, aduh selama ini selalu saya bilang bahasa Inggris itu menjadi penghalang karirku gitu ya kan. Tapi setelah mendengarkan teman-teman cerita, pengen kali seandainya bulan depan ada mau deh gitu, jadinya pikirannya. Terima kasih banyak inspirasinya Bapak Ibu, semoga berikutnya ya lebih semangat untuk bisa ikut. Cuman tadi ketika Pak Maulana bilang ya di Indonesia itu sangat banyak trainer gitu, agak sedih juga mendengarnya, tapi ya tidak aktif gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, indikator keaktifannya itu dilihat dari mana gitu, karena kalau boleh kita telusuri, ini mati ya, enggak. Kalau boleh kita telusuri sebenarnya menjamurnya trainer di Indonesia itu awalnya ketika ada ini ya, kalau apa namanya GMT gitu kan. Yang saya sendiri pun ya jujur aja itu apa, pokoknya ya trainer lah, masih seperti itu, ikut pokoknya ikut level 1, 2, 3. Setelah itu kita nggak tahu apa, dan kalau bukan gara-gara, jujur aja kalau bukan gara-gara dimanfaatkan sebagai co-kapten, diajak pelatih ke sana melatih ke sini, mungkin kayaknya ya nggak berfungsi tuh trainernya itu sendiri gitu kan, perasaan kita dulu gitu. Nah, di Sumatera Utara sendiri ada hampir 40 trainer gitu. Saya yakin teman-teman ini sebenarnya banyaknya ini bergerak di daerahnya masing-masing yang 40 ini. Tapi apakah karena mereka tidak mengisi activity atau mana gitu. Nah, jadi ini menjadi apa mungkin karena kita memang langsung di Google-nya sendiri, kawan-kawan. Ya kalau kita di GEG-nya kan ya, pelan-pelan kayak saya pun sebenarnya pelan-pelan aja, oh ternyata berfungsi ya saya, walaupun saya bukan kapten dulu ya, trainer ini berguna gitu. Saya dapat pengalaman itu di GEG. Nah, teman-teman yang nggak ikut di GEG itu kemana? Kalau apalagi kalau memang message-nya masih teman-teman masih ada mungkin ujung-ujungnya ya apa income-nya sama saya, kalau masih berpikir seperti itu mungkin trainer itu akan ada gunanya gitu, akan lelah-lelahnya aja yang ada. Nah, ini mungkin jadi bahan evaluasi sama kita. Yang pertama, indikator keaktifannya itu apa dan bagaimana ya strategi kita supaya ya yang 800 ini bisa kita gerakkan. Thank you. Oke, terima kasih Bu Maida untuk pertanyaannya. Oke, silahkan. Karena tadi memang statement ini keluar dari Mula, silahkan Mul, kamu dulu yang menjawab Mul. Baik, kalau benar juga indikator itu dilihat dari keaktifan dia submit ini ya, apa namanya, training itu salah satunya. Terus Google itu kan istilahnya teknologi ya, kita ya bicara mengenai teknologi. Kita nggak masuk ke edu community itu kelihatan. Jadi nanti dia itu akan masuk ke filter berapa persen di database-nya itu bisa. Terus keaktifan dari demo, akun demo, nanti itu ada namanya semacam database itu matching account kayak gitu. Kalau bahasanya itu, kalau bahasa mudanya VLOOKUP up lah. Kalau kita nyari orang ini kok berapa sih kok nggak pernah masuk, nggak pernah ini. Kalau aktif itu akan kelihatan nanti dia kayak gitu. Jadi itu kita itu sebenarnya ya kalau udah jadi trainer itu kita dikasih benefit. Benefitnya itu adalah akun demo. Akun demo itu juga bisa kita dilihat sama di admin konsolnya Bapak Ibu kayak gitu. Kalau Bapak Ibu memegang admin konsol, dia itu akan tahu kayak dashboardnya itu berapa berapa persen dia keaktifan akun ini kayak gitu. Lalu dia kapan terakhir buka akun ini, itu ada semuanya di admin konsol kayak gitu. Mungkin dari situ indikatornya yang menjadikan dia itu tidak aktif kayak gitu. Tapi kalau ke dalamnya yang Ibu katakan tadi, sebenarnya aktif mereka itu ya bekerja bareng dan lain sebagainya. Ya Google
Google bisa menilai dari keaktifan akunnya itu, akun dan submit-nya itu tadi kayak gitu. Kita nggak tahu ya dalamnya seperti apa. Google Indonesia pun juga nggak tahu seperti apa kayak gitu. Tapi dia berkata sesuai dengan data. Aku percaya aja kalau orang Google-nya yang ngomong kayak gitu, maksudnya kayak Azrina dan lain sebagainya. Kenapa kemarin itu ada yang namanya trainer aktif, salah satunya itu kayak gitu, ya kan? Kan kita bisa ngelihat gampangnya kalau bahasa Ferry-nya itu ya, bahasa Irwandinya itu dilihat kita status saja. Indonesia nggak ada yang ada status tentang itu gitu loh. Kita dari hashtag aja tren aktif ya kayak orang Malaysia. Orang Malaysia itu validasinya itu seneng banget kalau divalidasi. Aku seorang trainer aktif kayak gitu kan misalnya. Itu seneng banget. Indonesia memang ya ada beberapa orang yang malu-malu, ada yang ini karena kita itu santun. Bahasanya itu santun banget kayak gitu. Ya itu personal kayak gitu. Dari situ sih Bu, kalau aku ngelihat trainer aktif atau tidak aktifnya itu, kita bisa sih searching kayak gitu. Oh, Indonesia kok jarang banget ya kayak gitu. Itu sih. Oke, izin Mantap. langsung nanya lagi Pak Maulana. Nah tadi pertanyaannya ada 2, apa sih yang bisa kita lakukan tuh ya, karena kita GEG langsung di Google-nya, pasti yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum menjawab itu sekali jadi muncul pertanyaan lagi nih Pak Maulana. Akun demo itu dulu memang ya baru-baru saya jadi ini, akun demo ada, tapi setahu saya sekarang kita nggak dapat itu lagi. Apa saya yang salah informasi atau gimana ya? Karena dulu kan seingat saya ya akun demo itu kita bisa, dulu memang yang paling familiar di sana kita bisa buat meet sampai 500 orang, bisa rekaman, bisa live streaming gitu. Tapi setelah itu nggak bisa lagi. Saya juga kewalahan, bahkan membuka akunnya nggak bisa gitu. Sekarang gimana caranya ya membuka akun demo itu ya? Akun demo lagi akun demo. Jadi ada pertanyaan itu. Sebenarnya gini, akun demo itu gampangnya gini. Ini yang domain mana dulu nih? Soalnya waktu saya tahun 2021 tulisannya lebih banyak kayak gitu. Kalau sekarang misalnya gini nih, aku submit pakai email maulana.ayub008@demogfe.com. Nah, itu yang baru, Bu. Tapi yang lama itu panjang banget, demo workspace for edu.com gitu kan, panjang banget. Nah, akhirnya diperkecil sama dia domainnya jadi demo GFE. Ibu kalau lupa itu tinggal masuk aja ke situ, ya kan? Cuma diganti habis itu diganti demogfe.com kayak gitu. Habis itu Ibu masukin password. Nggak tahu ya Ibu lupa atau enggak passwordnya. Kalau lupa ya udah forget gitu aja, nanti Anda tinggal ganti aja, sebenarnya kayak gitu. Oke, sip, sudah. Maaf sudah time out. Nanti jika kaitannya dengan demo, akun-akun demo dan sebagainya, kita akan buka sesi lagi di Gex di berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu Meida nanti bisa kita undang Kakak Mola, Adik Mola ini untuk menceritakan begitu tentang how to use our demo account ya. Very well begitu. Nah, karena kita hari ini sudah seharusnya sampai jam 15.30 tapi ternyata molor saking serunya begitu ya teman-teman, sampai pukul 15.59. Nah, jadi sangat tidak terasa begitu cerita dan wawasan yang dibagikan hari ini benar-benar menginspirasi. Kita mendengar tentang inovasi produk Google, begitu kan ya, pentingnya kolaborasi dan yang paling utama itu semangat untuk terus belajar dan berbagi. Nah, terima kasih banyak ya kepada Mola, Pak Nanang, kemudian Bu Atina, Gebi yang sudah bersedia berbagi pengalaman berharga kalian ya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang Anda bagikan hari ini bisa menjadi pemicu semangat baru di komunitas kita. Lalu untuk teman-teman leader di rumah, terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir ya. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk berbagi ilmu ini tentunya akan membawa dampak besar begitu bagi dunia pendidikan ya. Mari kita terus berjejaring, berkolaborasi dan berinovasi bersama. Sampai jumpa di acara-acara GEG selanjutnya. Saya Nana sebagai host begitu, pamit undur diri hari ini dari acara Gex edisi September 2025 dengan membawa topik Get Knowledge
get connected, lesson learned from Google Symposium Singapura ya, seperti itu. Semangat Bapak Ibu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat memberikan banyak manfaat dan manfaat bagi sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua Bapak Ibu. Bye-bye. Oh iya, foto-foto dulu. Baik. Silahkan switch on the camera please, Bapak Ibu.